Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله معاشر المسلمين والمسلمات para jamaah sidang salat maghrib yang insyaallah taala dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dari seluruh karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, dari nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat diberikannya kesehatan dan umur yang panjang. Alhamdulillah, kita duduk sejenak dalam rangka untuk mendengarkan kalam Allah dibacakan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Ini salah satu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan kita kirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kepada umatnya yang semoga istiqamah dalam menjalankan dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita hidup di dunia, tentunya kita menginginkan kehidupan terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Akan tetapi sudah menjadi sunatullah. Kerana siapa orang yang hidup di dunia, dia tidak akan terus selamanya diberikan kenikmatan atau kesehatan oleh Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin. Yang nanti dia akan mengalami musibah atau mendapatkan bencana. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Siapa orang yang ketika dia beriman kepada Allah, dia akan diuji Allah. Akan diuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya, yakni orang-orang yang menjaga atau mencegah dari orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan diuji Allah dengan diberikan kemiskinan, sedikitnya buah-buahan dari mereka. Ini yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wala nubawwi'ukum yan bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ini Allah Jalla Jalaluh mengabarkan kepada orang-orang yang beriman. Wa la nabluwannakum bisyai'in. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh akan kami berikan ujian kepada mereka orang-orang yang beriman. Akan aku beri ujian kepada mereka dengan yakni cobaan, dengan sedikitnya ketakutan, rasa kelaparan, kekurangan harta,
dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang beriman ketika mereka mendapatkan ujian dan cobaan, mereka sabar di dalam menghadapinya. Yang insyaallah taala ini tema kita yang kita akan angkat dan kita akan jelaskan. Orang yang beriman ketika mendapatkan ujian dan cobaan, hendaknya dia sabar. Sabar di dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin ini berfirman dalam surat Al-Baqarah pada ayat ke-153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu ketika kita mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah, hendaknya dia sabar. Yang dimaksudkan sabar di sini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimallahu taala. Beliau mengatakan dalam tafsir ayat yang mulia ini, yakni amarallahu jalla wa ala al-mu'minina bil isti'ana ala umurihi dunya wad diniyah. Allah perintahkan dari ayat yang mulia ini agar orang-orang yang beriman ketika mendapatkan ujian dan cobaan, hendaknya dia sabar bil isti'ana ala umurihi dunya wad diniyah. Dia hendaknya minta pertolongan kepada Allah baik dalam perkara agamanya atau perkara dunianya. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang ini, dan sabar dan salat sebagai penolong jika kita menghadapi ujian dan cobaan. Maka sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Dan ini yang harus kita lakukan ayyuhal ikhwah wal akhwat. Azakumullah. Kita akan mendapati ujian dan cobaan. Maka hendaklah di dalam kesabarannya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan jelaskan beberapa faidah penjelasan dari para ulama tentang surat Al-Baqarah pada ayat 153 ini. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat yang mulia ini diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah perintahkan untuk orang-orang yang beriman. Jika dalam Al-Quran kita membaca Al-Quran, ketika mendapati dalam ayat ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa faidah. Tapi yang para ulama menjelaskan ada dua faidah di dalamnya. Jika Allah mengawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada dua faidah. Faidah yang pertama menunjukkan bahwasanya ayat tersebut adalah ayat madaniyah. Apa ayat madaniyah? Ayat madaniyah disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Ma nazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yani ba'da hijratihi ila al-Madinah." Beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan,
Faidah yang pertama, jika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka faidah yang pertama bahwasanya ayat tersebut Nabi SAW ini diturunkan setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Karena sebelum hijrah di kota Mekah, ini Nabi SAW belum banyak orang-orang yang beriman kepada beliau. Adapun setelah hijrah ke kota Madinah, banyaknya para sahabat yang setelah beriman kepada Nabi SAW. Karenanya, faidah yang pertama, ini termasuk ayat Madaniyah setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kemudian faidah yang kedua, ini menunjukkan akan adanya kebaikan yang akan diperintahkan atau keburukan yang akan dilarang. Sebagaimana perkataannya sahabat yang mulia, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul, jika engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, fa'ar'aha sam'aka fa innahu khairun ya'maru bihi aw syarrun yunha anhu. Jika engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, maka kata beliau, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dengarkanlah pendengaran, karena sesungguhnya setelah kalimat tersebut ada kebaikan yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ada keburukan yang akan dilarangnya. Jadi kita harus mendengarkan kalam Allah, firman Allah, jika kita mendapati ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu orang-orang yang beriman. Ini dua faidah. Maka Allah nyatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini khitabnya untuk orang-orang yang beriman. Jadi ista'inu bis sabri, jadikanlah sabar sebagai penolong kalian jika kita mendapati ujian dan cobaan. Karena orang yang hidup di dunia itu, dia tidak akan terus mendapatkan kebahagiaan, dia akan terus mendapatkan kenikmatan. La, nanti dia akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Ini sudah menjadi sunnatullah. Tapi kita akan belajar bagaimana umat Islam, orang-orang yang beriman mengalami ketika mendapati ujian dan cobaan, apa yang dia harus lakukan. Maka yang harus dia lakukan, ista'inu bis sabri, jadikanlah sabar sebagai penolong kalian. Berarti kita diperintahkan untuk sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata sabar dalam Al-Quran, itu ada 90 tempat dalam Al-Quranul Karim. Dan adapun sabar itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala memberikan 3 cakupan mengenai tentang sabar. Yang beliau mengatakan, as-sabru habsun nafsi ala ta'atillahi azza wa jal, wa habsuha an ma'siyatillahi azza wa jal, wa habsuha an taskhati min aqdarillahi azza wa jalla. Kata beliau, sabar adalah yang pertama, hendaknya dia menahan diri dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia menahan diri dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, hendaknya dia menahan diri dari marah akan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Ini cakupan sabar. Hendaknya dia sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hendaknya dia sabar dalam rangka meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, hendaknya dia sabar terhadap takdir Allah yang telah diberikan kepada kalian. Maka hendaknya kita sabar. Jika kita mendapatkan musibah, ini takdir Allah, maka kita diperintahkan untuk sabar di dalamnya.
Dan ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita sabar di dalamnya, kemudian kita mohon minta perlindungan dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sabar itu dijelaskan oleh para ulama, orang yang mendapatkan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang sabar sesungguhnya keimanan pada dirinya ini ya telah sempurna. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ala anna as-sabra minal iman. Ketahuilah bahwasanya sabar itu bagian daripada keimanan. Bimanzalati ra's, yani minal jasad. Sabar itu ibarat yang paling tinggi derajatnya di dalam tubuh manusia itu kepala. Semua anggotanya adalah jasad. Dan beliau mengatakan fa idza qata'a ra'si, yakni baral jasad. Jika kepala itu putus, maka tidak akan pernah bermanfaat nih jasad ini hidup. Lalu kata beliau, summa rafa'a sautahu, kemudian beliau mengangkat suaranya keras dan beliau mengatakan faqala ala innahu la imana liman la sabra lahu. Kata beliau di sahabat Ali bin Abi Thalib, ketahuilah sesungguhnya tidak ada iman siapa orang yang tidak sabar ketika menghadapi ujian dan cobaan. Tidak ada iman siapa orang yang ketika itu tidak sabar menghadapi ujian dan cobaan. Maka sesungguhnya orang yang tidak sabar menghadapi ujian dan cobaan, ketika dia tidak sabar, maka sesungguhnya imannya telah putus. Ini beliau katakan. Jadi mulianya orang yang sabar. Dan banyak manusia yang mungkin ketika diuji dengan kesempitan, diuji dengan kesusahan, mungkin dia bisa sabar. Mungkin dia bisa sabar. Tapi banyak di kalangan manusia ketika mendapatkan kelapangan, yakni kemewahan, harta dunia, kehidupan dunia, tapi dia tidak mampu sabar. Ya mungkin kalau kita diberikan kemiskinan, mungkin kita bisa sabar. Kita diberikan ujian, musibah, mungkin kita bisa sabar. Tapi banyak kaum muslimin ketika mendapatkan yakni kelapangan dari hidupnya, dia tidak mampu bersabar. Ini yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf, ini sahabat yang mulia. Beliau mengatakan ubtulina bid-dara', yani fasabarna, wa tublina bis-sara'i falam nasbir. Kata beliau mengatakan, ketika kami diuji dengan kesempitan, maka kami dapat bersabar. Dan ketika kami diuji dengan kelapangan, justru itulah kami tidak mampu bersabar. Biasanya orang kalau sudah diberikan kemewahan dunia, dia tidak sabar, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Dia jadikan kehidupan kemewahan dunia, harta yang dia miliki, dia jadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sabar. Mungkin kalau diberikan kemiskinan dia sabar. Tapi ketika didatangkan kelapangan dari hal dunia, dia tidak mampu sabar. Maka seorang hamba itu ketika dia mampu bersabar terhadap suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, lalu Allah Subhanahu wa taala pun akan menguji dengan dicabutnya nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Ini Allah akan berikan ujian ini. Karenanya jika kita mendapatkan karunia dari Allah berupa harta, kehidupan dunia yang mewah, maka jadikan dalam rangka untuk mentaati Allah. Jangan dia jadikan untuk apa? Bermaksiat kepada Allah. Pada hakikat semua akan diuji. Maka nikmat yang terbesar jika kita mendapatkan karunia, kemewahan, kelapangan di
dunia, lalu Allah akan mencabut dari kenikmatan dunia itu. Maka yang harus dilakukan orang-orang yang beriman ketika kita mendapati mengalami seperti ini, hendaknya dia sabar dan mengikhlaskan apa yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang telah kita ikhlaskan itu. Maka dalam perkataannya sahabat ini menukil ya perkataannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang dia mengikhlaskan meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik daripada yang dia ikhlaskan karena Allah. Dan perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu ta'ala pun ini, beliau mengatakan, ma'an'ama Allah ala 'abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adha makanaha as-sabra illa kana ma'awduhu khairan mimma intaza'ahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba, lalu dia mencabut nikmat itu dari hamba tersebut, maka hamba tersebut sabar. Kan kalau kita diberikan kenikmatan oleh Allah, dibuka jalan rezekinya, terus Allah berikan jalan rezeki, kemewahan dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah akan uji dia, Allah akan ambil lagi harta dunianya. Maka jika hamba tersebut dia sabar, dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, illa kana ma'awdahu khairan mimma intaza'ahu. Maka ketika dia sabar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada nikmat yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Sabar ketika kita mendapati musibah, ujian dan cobaan di dunia. Kemudian sifat sabar ini sangatlah sulit untuk dimiliki oleh setiap mukmin. Makanya para ulama harus dilatih dan mujahadah agar kita mendapatkan sabar. Karena orang yang sabar ini butuh melatih. Ini perkataannya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, yang dia berkata bahwasanya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbar yadi yusabbirhu Allah wa ma'atiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Barang siapa yang dia melatih dirinya untuk bersabar, niscaya Allah Jalla Jalaluhu akan menjadikannya sebagai seorang penyabar. Kalau kita melatih kesabaran, maka dia akan menjadi orang yang penyabar. Dan tidaklah seseorang diberi karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dia diberikan sifat kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lebih luas, lebih baik dari harta dunia, kemewahan dunia. Kita diberikan karunia yakni dengan sifat sabar. Maka itu yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya orang yang sabar itu sesungguhnya dia telah mengumpulkan dari perihal kebaikan yang nanti dia akan mendapatkannya nanti di hari kiamat. Orang yang sabar dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbir walakal jannah. Sabar jika menghadapi ujian dan cobaan. Walakal jannah, maka sesungguhnya engkau akan mendapatkan surga. Dan sabar itu akan diberikan sifatnya
melainkan hanya orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Hasan Al-Basri, as-sabru yani kanzun min kunuzil khair la yu'tihi Allahu azza wa jalla illa li'abdin karimun 'indah. Kata beliau mengatakan, sabar itu adalah simpanan-simpanan kebaikan. Allah tidak memberikannya simpanan yang baik itu illa li'abdin karimin, kecuali kepada hamba yang dapat kemuliaan dari Allah. Apa ya ketika dia mendapatkan kemuliaan dari Allah? Yani indahus sabr, ketika dia memiliki rasa kesabaran, sifat sabar. Jadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar itu dia akan dimuliakan Allah dan dia akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang dia akan kumpulkan dan dia akan mendapatkan surga nanti di hari kiamat. Kemudian sabar, ya, ini merupakan sebaik-baiknya pemberian dari Allah. Kalau kita menginginkan berdoa kepada Allah, berdoa agar kita menjadi orang-orang yang penyabar. Hidup di dunia itu, kalau tidak memiliki sifat sabar, kita akan terus memiliki masalah kepada manusia yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini orang yang paling penyabar ketika dakwah menyerukan agama Islam dapat ujian dan cobaan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam terus mendakwah dan dalam keadaan sabar. Ini hendaknya kita harus sabar. Maka segala keadaan seorang hamba pasti membutuhkan kesabaran. Pasti dia akan membutuhkan kesabaran. Maka sabar itu pada awalnya memang sulit. Sulit memang dirasakan sabar itu. Tetapi pada akhirnya dia menjadi mudah kalau kita sering melatih kesabaran tersebut. Memang sulit untuk menjadi orang penyabar itu. Tapi kalau kita latih terus, maka kita akan mendapatkan jadi kemudahan dan kita akan dipuji Allah Subhanahu wa taala dengan jadi orang-orang yang dimuliakan karena dia sifat sabar. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair. Ini dalam syairnya dia mengatakan as-sabru mislu ismihi murrun madaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asal. Ini seorang penyair mengatakan sabar itu sama seperti namanya. Ia sangat pahit rasanya. Sabar itu sulit. Tapi kalau kita melatih terus, dia akan mendapatkan apa? Akibatnya dia akan mendapatkan manis daripada madu. Kalau kita sering melatih, kita akan mendapatkan manisnya melebihi daripada madu. Kalau dia sering melatih kesabaran, maka kesabaran yang diinginkan ini akan selalu tercapai. Ini yang kita inginkan sebagai seorang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan untuk orang-orang yang sabar. Allah sebutkan dalam surat yakni Al-Furqan pada ayat ke-75. Allah nyatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wassalama. Mereka itulah orang-orang yang diberikan balasan derajatnya yang tinggi di dalam surga karena dengan kesabaran mereka ketika di dunia, dan mereka disambut dengan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ucapan selamat di dalamnya. Ini bagi orang-orang yang sabar ketika dia mendapati ujian dan cobaan ketika di dunia. Balasannya surga. Yang Nabi SAW katakan, isbir walakal jannah. Sabar, engkau akan mendapatkan surga. Maka hendaklah seorang muslim dan muslimah senantiasa berupaya untuk menguatkan kesabarannya dalam menghadapi segala ujian di dunia. Hendaknya kita menguatkan kesabarannya
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, yani wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkanlah kesabaran kalian, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Kita dipinta untuk dalam keadaan sabar, tapi kita pun diperintah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Terkadang kita sabar, tapi kita tidak takwa kepada Allah. Dia sabar, akan tetapi dia minta kepada selain Allah. Dia sabar, tapi dia minta kepada selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau mendapatkan ujian dan cobaan, hendaknya kau jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Maka kita diperintahkan sabar, kemudian salat. Karena salat itu adalah akan melahirkan cahaya di dalam hati. Melahirkan cahaya di dalam hati yang mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari murkanya. Siapa orang yang dia sabar kemudian dia melaksanakan salat dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Yang dimaksudkan cahaya ayyas salatul faridah wan nafilah nurun. Salat itu adalah cahaya, baik itu salat yang diwajibkan Allah atau salat-salat sunnah. Semuanya as-salah nurun. Salat itu adalah cahaya. Dan salat itu cahaya nuru fi qalbi, cahaya bagi hati. Dan beliau mengatakan wan nuru fil wajhi. Salat itu adalah cahaya untuk wajah. Wa nuru fil qabri wa nuru fi hasyar, yakni fil akhirah. Dan salat itu adalah cahaya nanti buat cahaya di alam kubur. Dan salat itu adalah cahaya yang nanti yang dikumpulkan kita di padang mahsyar yang begitu gelap, tapi tidak bagi orang-orang yang dia senantiasa salat dalam ketaatan kepada Allah, dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang ketika dia sabar diiringi dengan salat, maka sesungguhnya hatinya akan diberikan cahaya, wajahnya cahaya, dan bahkan sampai di dalam kubur dan akhiratnya diberikan cahaya. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari murkanya. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Ketika Nabi SAW mendapati yakni kesulitan di dalam dunia, kebiasaannya Nabi SAW yakni beliau salat. Ini yang disebutkan oleh para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani idza hazabahu amrun shalla. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam jika mendapati kesulitan, maka beliau bangkit dan melakukan salat. Ini orang yang beriman. Ketika dia dikatakan sebagai seorang yang beriman, imannya sempurna. Ketika dia mendapatkan ujian dan cobaan, sabar, kemudian dia bangkit, laksanakan salat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Karena yang memberikan kemudahan dia adalah Allahu Rabbul Alamin. Minta kepada Allah agar salat itu sebagai penolong bagi dirinya. Kesulitan di dunia, kesulitan untuk mengamalkan sunnah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para ulama menjelaskan, agar salat kita menjadi penolong, maka salatnya harus didirikan dengan memenuhi syarat. Dan para ulama memberikan syaratnya harus yakni secara lahir dan batin.
Apa syarat-syarat yang disyaratkan harus salatnya dalam keadaan syarat lahir? Ini para ulama menjelaskan hendaknya dia menjaga salat pada waktunya. Ini yang pertama. Karena orang yang melaksanakan salat fardu lalu tepat pada waktunya, itu suatu amalan yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu amali ahabbu ila Allah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul yang mulia bersabda, qala, yani as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan lagi, qala summa ayyu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala summa birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat lagi menanyakan, qala summa ayyu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu syarat untuk salat kita mendapatkan pertolongan dari Allah, hendaknya dia lakukan dengan secara lahir. Itu salat tepat pada waktunya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, jika hamba itu mendapatkan kecintaan dari Allah, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabbu, yani 'abdan nada Jibril, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah menyeru kepada malaikat Jibril, innallaha qad ahabbu fulanan, yani fahibbahu. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka apa kata malaikat Jibril? Summa yunadi Jibril fis sama. Jibril menyerukan kepada penduduk langit, innallaha qad ahabba fulanan, ketahuilah bahwasanya Rabb kalian itu telah mencintai si fulan. Maka penduduk langit mereka fauhibbuhu, mereka mencintainya. Yang kemudian yang penduduk langit yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka ikut perintah Allah. Ketika Allah mencintai seorang hamba itu, maka seluruhnya penduduk langit akan mencintainya. Bahkan sampai penduduk bumi dijadikan untuk cinta selalu kepada hamba tersebut. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang selalu sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Ini yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan ini salah satu syarat agar salat yang dia lakukan ketika mendapati musibah, ujian, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya dia memenuhi rukun-rukunnya. Di dalam salat kita harus perhatikan ada rukun-rukun di dalam salat. Salah satunya kita harus tumanina, enggak boleh cepat salatnya. Karena siapa orang yang ketika salatnya tidak tumanina, maka salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ketika ada sahabat dia masuk ke dalam masjid, yang kemudian dia memberikan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul menjawab salamnya, kemudian dia salat. Dan dilihat salatnya oleh Nabi ini sangat cepat. Lalu Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salatlah engkau, sesungguhnya engkau belum salat.
berarti salatnya tidak diterima. Diulangi lagi oleh sahabat tersebut sampai 3 kali. Terus Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali salat, sesungguhnya engkau belum salat. Ini menunjukkan bahwasanya salat kita harus tumanina, enggak boleh cepat-cepat. Ya, di zaman sekarang ini ada salat berapa rakaat? 41 rakaat hanya 7 menit. Ini musibah. Ya, musibah. Karena salat itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia salat dalam keadaan tumaninah. Maka masuk yang kedua yaitu syarat batin. Jika salatnya ingin mendapatkan pertolongan kepada Allah, yang kedua syarat batin ini harus khusyuk. Harus menghadirkan khusyuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal imrin muslim tahduru salatan maktubah wa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha." Yani minadh dhunubi ma lam ya'ti kabira wa dzalika ad-dahra kullaha. Tidaklah tiba pada waktu salat wajib pada seorang muslim kemudian dia memperbagus wudunya. Ketika sudah dikumandangkan azan, dia perbagus wudunya, kemudian dia melaksanakan salat dan dia salatnya memperbagus, khusyuk di dalam salatnya. Kemudian dia ruku secara tumanina, yang kemudian dia dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia melakukan hal demikian, sesungguhnya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Selama dosa-dosa besar itu dia tinggalkan. Ini salah satu yang diperintah untuk kita mendapatkan khusyuk. Ini yang disyaratkan oleh para ulama. Agar salat kita mendapatkan pertolongan dari Allah, ini dengan 2 syarat, lahir dan batin. Dan ini masuk ke dalam kaidah yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ruknal amali mutaqabbil la budda khalisan lillahi azza wa jal wassawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perkataan Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, bahwasanya rukun suatu amalan tersebut yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala ada dua rukun yang disebutkan oleh para ulama, dia lahir dan batin. Dan kaidah ini dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang pertama adalah khalisan lillahi azza wa jal. Dia hadirkan rasa batin dia, melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara lahirnya. Dia lakukan salat itu harus berdasarkan yakni dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 2 amalan ini yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang dia salatnya khusyuk, ikhlas karena Allah, tapi di dalam salatnya tidak mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini pun tidak diterima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi salat kita yang kita hadapkan semata-mata karena Allah harus di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh beliau, sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kan banyak kaum muslimin ketika dia salat, mereka melakukannya sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak sedikit kita melihat ketika takbir Allahu Akbar dia putar-putar. Bahkan dia letakkan di mana? Di samping kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan dan tidak memerintahkan. Maka kita harus melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kalau dia di dalam batinnya
ikhlas karena Allah, khusyuk di dalam salatnya, tapi tidak di atas syariat, tidak di atas contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ini pun tidak diterima. Dia harus dua syarat. Maka hendaknya kaum muslimin ketika dia menghadapi ujian dan cobaan, lalu dia sabar, kemudian dia harus perbaiki salatnya. Ketika salat itu akan mendapatkan pertolongan, maka hendaknya dia harus ikhlas karena Allah. Kedua, di atas syariat, apa yang telah disyariatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah jam belum? Dilanjut enggak? Dilanjut sampai Isya? Dilanjut lagi? Baik, insyaallah taala para jemaah kita akan lanjut lagi setelah salat Isya berjamaah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Summa amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan dari kajian kita dari pembahasan tentang masalah jadikan sabar dan salat sebagai penolong kalian. Tentunya setelah kita kaji, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Ini yang harus kita perhatikan. Adapun kiat untuk mendapatkan salat kita benar lalu diterima Allah Subhanahu wa taala, kita telah jelaskan. Yang pertama, dia harus mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus di atas syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua ini tidak boleh dia pisahkan di antara satu dengan yang lain. Jika ada yang dia salat ikhlas karena Allah, kemudian dia tidak di atas sunnah Nabi, salatnya tidak sebagaimana salat Rasulullah SAW, ini pun tidak diterima. Adapun orang yang salatnya mengikuti salatnya Rasulullah SAW, lalu dia tidak ikhlas, ini pun tidak diterima. Karenanya para ulama dia harus ada di keduanya. Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh, yakni Ibnu Katsir rahimallahu taala. Beliau menyatakan harus ada dua, ruknul amali mutaqabbil la budda khalisan lillahi azza wa jalla wa shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, dia harus ikhlas, dan kedua harus di atas sunnah atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada kiat untuk mendapatkan salat kita khusyuk. Yang salatnya tidak khusyuk, maka salatnya tidak diterima, sebagaimana sahabat yang dia salat sebanyak 3 kali yang dia lakukan, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ini sahabat disuruh ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulangi salatnya, sesungguhnya engkau belum salat. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalil salat dalam keadaan terburu-buru, tidak tumanina, tidak khusyuk, ini salatnya ditolak. Karena kita salat menghadap Allah itu harus yang pertama dengan rasa harap, berharap pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khauf, takut akan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia harus menghadirkan rasa khusyuk. Salah satu kiat supaya kita dapat khusyuk di dalam salat, yang pertama adalah berupaya dia menghadirkan
hati, yakni di dalam salatnya. Dia berupaya. Maksudnya apa? Hatinya dia kosongkan dari perihal dunia. Kalau kita sudah menghadap Allah, hal dunia kita lemparkan seluruh. Makanya para ulama mengatakan ketika kita takbir Allahu Akbar, ini kita lemparkan dunia. Kita buang. Kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi upayakan hati kita kosong dari hal-hal perihal yang mengganggu kekhusyuan di dalam salat kita, yaitu perihal masalah dunia. Ini dia akan mendapatkan salatnya khusyuk. Yang kedua, hendaknya dia berupaya untuk memahami makna dari bacaan apa yang kita baca. Ini berusaha. Kalau seandainya kita tidak bisa bahasa Arab, tentu kita baca terjemahnya. Dari takbir, apa makna dari Allahu Akbar? Kalau kita bisa memahami Allah Maha Besar, berarti kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Besar. Kemudian kita akan baca doa iftitah. Kemudian kita akan baca surat Al-Fatihah. Terus kita berupaya untuk memahami bacaan yang kita baca di dalam salatnya, dan ini salah satu bentuk agar salat kita khusyuk. Apalagi kalau kita bisa bahasa Arab, lalu kita bisa memaknai, dia tadabbur dalam membacanya, atau dia mendengarkan jadi bacaan imam, dia seksama dia baca, dia perhatikan. Ini salah satu bentuk kedua untuk bisa salatnya secara khusyuk. Yang ketiga, hendaknya dia di dalam salat supaya dapat khusyuk, hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan pula mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu bentuk jika kita salat, kita hadirkan rasa takut kita kepada Allah. Jadi salat itu tidak main-main, karena apa yang kita harapkan di dalam salat kita, ganjarannya adalah surga. Dan siapa yang dia memaitkan perkara salat di dalam salatnya, maka hendaknya dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu bukan dijadikan untuk permainan. Sebagaimana orang-orang munafik, salat mereka dijadikan mainan. Apa yang dimaksudkan? Ketika mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati mereka tidak menghadirkan khusyuk, bahkan mereka benci. Tapi karena dia ada di hadapannya Rasulullah bersama para sahabat, mereka salat tapi hatinya kemana-mana. Ini mempermainkan dari salatnya. Maka orang-orang munafik diancam Allah Subhanahu wa taala apa? Dengan neraka saqar, dari keraknya api neraka. Yang orang-orang kafir ini dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, dan orang munafik itu ada di bawah orang kafir. Jadi jangan mempermainkan perkara salat. Jadi kalau kita sedang salat, berarti kita sedang mengagungkan Allah. Hati kita kosongkan dari perihal dunia, karena kita sedang menghadap Allah. Yang kita harapkan menjadi syafaat nanti di hari kiamat dengan salat kita. Ini salah satu bentuk agar kita salat kita berupaya khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong kalian. Ketika kita mendapati ujian dan cobaan di dunia, maka jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Maka salah satu agar kita mendapatkan pertolongan Allah, yang pertama adalah sabar. Karena Rasul yang mulia alaihissalatu wassalam mengatakan, kesabaran itu di dalamnya ada pertolongan Allah. Yang kedua, dia hendaklah
bersabar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kaum muslimin dia sabar tapi minta kepada selain Allah. Tidak sabar dia dengan kemiskinannya, dia minta kepada selain Allah. Dia tidak sabar terhadap penyakitnya, dia lari mencari pengobatan-pengobatan yang tidak disyariatkan dalam Islam. Hendaknya sabar dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan di akhir ayatnya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ayat yang mulia ini, maksud dari Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar, di sini ada masalah ma'iyallah. Kebersamaan Allah itu terbagi menjadi dua. Karena innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kebersamaan di sini ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'iyyah ammah. Ada kebersamaan secara umum. Yang dimaksudkan secara umum, kebersamaan Allah itu bersama seluruh makhluknya. Yang konsekuensinya kebersamaan Allah bersama makhluknya, yang mana Allah memiliki sifat al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Yang kedua, al-ihata. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang meliputi. Yang ketiga, yakni al-itlah. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atau al-basir. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sehingga ma'iyah ammah, kebersamaan Allah ini secara umum adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hamba-Nya. Berarti Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya ini dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Bukan berarti Allah bersama kita, tapi dengan ilmunya. Ini yang disebutkan oleh para ulama yang dalam surat disebutkan surat Al-Hadid pada ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian dialah Allahu Jalla Jalalu, yakni bersemayam di atas arsy. Dialah Allah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang naik dari langit. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah Jalla Jalalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini, di mana saja kita berada, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Dan apa yang kita kerjakan, Allah mengetahui. Ini yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang pertama adalah ma'iyah tentang masalah al-am, secara umum. Dimanapun kita berada, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, dan seterusnya. Ini ma'iyah secara umum. Sebagaimana perkataan Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, Allahu fis sama, yani wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhluqu minhu syai'. Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit, dengan ilmunya Allah berada di atas langit dengan ilmunya,
di seluruh tempat. Tidak ada sesuatu yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang berada di atas langit ini bersama ilmunya, dimanapun setiap hamba Allah pasti mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengetahuinya. Di mana kita berada, beribadah kepada Allah, Allah mengetahuinya. Di mana kita berada, bermaksiat kepada Allah, bahkan bersendirian dia di waktu gelap yang tidak ada orang yang melihatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ini yang dimaksudkan ilmu Allah bersama hambanya. Ini tentang secara umum kebersamaan Allah. Yang kedua, ada ma'iyah khas. Ini kebersamaan secara khusus. Yang dimaksudkan kebersamaan secara khusus, Allah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini khusus. Allah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan konsekuensinya dari innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan menjaganya dan memperhatikannya dan akan menolong dari setiap kesulitannya kalau dia minta kepada Allah. Ini yang secara khusus. Sehingga ma'iyah khas, kebersamaan secara khusus ini adalah dijelaskan oleh para ulama, pertolongan Allahu Rabbuna wa Rabbul Alamin. Jadi pertolongan Allah kepada para kekasihnya. Ini orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi ayat pada surat Al-Baqarah pada ayat 153, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Orang yang akan mendapat pertolongan Allah tentu dia orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan ini termasuk bagian daripada kekasih Allah. Karena dia telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar ketika mendapati yakni kesulitan. Yang Rasulullah mengatakan id yaqulu li sahibi, berkata kepada sahabat Abu Bakar yang beliau mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Maksudnya bersama kita, Allah akan menolong setiap kesulitan yang kita dapati. Allah akan menjaga dari setiap siapa saja yang akan membuat kerusakan untuk diri kita. Allah akan menjaganya. Kemudian dalam perkataan yang lain, dalil dari Al-Quranul Karim pada surat Toha, ini pada ayat ke-48, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kebersamaannya khusus bersama orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman mengkisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang Allah Jalla Jalaluhu berfirman, qala la takhafa innani ma'akuma isma' wa ara. Jangan kamu berdua khawatir, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun. Jangan khawatir kalian berdua. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Dan aku mendengar dan aku maha melihat. Dan ini secara khusus Allah memberikan penjagaan, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika mendapati ujian di dalam dakwah atau di dalam menyebarkan yang risalah kepada orang-orang kafir,
mengalami ujian dan cobaan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan kepada para sahabatnya tentang sabar. Karena pada hakikatnya dakwah itu tidak mendapati terus saja lagi. Pasti ada ujian dan cobaannya. Ada yang tidak suka dengan dakwah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mengalami itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, jadi yaqulu li sahibi, berkata kepada para sahabat ketika mendapatkan kesulitan di dalam dunia atau di dalam agamanya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Bersama kita di sini khusus untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan berikan penjagaan dan kemenangan. Ini ma'iyah secara khusus, kebersamaan secara khusus. Lalu ada ma'iyah secara khusus itu disifati yakni untuk orang-orang yang muttaqin dan muhsinin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan pula kepada orang-orang yang selalu gemar di dalam berbuat kebaikan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl. Ini pada ayat ke-128. Allah berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu ini berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kita gemar di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya Allah bersama kita. Ini yang dijadikan Allah bersama kita. Lalu dalam ayat yang mulia ini, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, dan ini masuk pula sifat Allah akan bersama hambanya jika dia dalam keadaan sabar. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam surat Al-Anfal pada ayat ke-46. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, jadi wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Atau dalam surah Al-Baqarah pada ayat 153, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Penjagaan Allah terhadap orang-orang yang sabar, terhadap orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Penjagaan terhadap orang-orang yang muhsinin, orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka jika kita mendapati ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita diuji dengan kemiskinan, yang mungkin kita diuji, diberikan cobaan dengan diwafatkan anak-anak yang kita cintai, atau istri yang kita cintai, atau suami yang kita cintai, atau kita diberikan ujian di dalam hidup ini susah terus, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jadikan kesabaran dan salat itu sebagai penolong kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini bersama orang-orang yang sabar. Allah akan menolongnya kalau kita bertakwa kepada Allah, kalau kita mintanya kepada Allah. Janji Allah tidak akan pernah ingkar. Janji Allah akan terpenuhi. Dan kesabaran itu kalau kita tetap minta kepada Allah, akan tetapi Allah belum memberikan jalan keluar. Dan tetaplah bersabar. Sesungguhnya orang yang sabar itu ketika mendapatkan ujian dan cobaan, sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Sampai dia berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin, dia akan dimasukkan ke dalam surga karena dia tidak membawa dosa sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaknya kita jadikan sabar, kemudian kita tetap dalam salat, takwa kepada Allah, menjalani perintah Allah, dan itulah orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini pelajaran yang telah kita pelajari dari pembahasan
hendaknya kita jadikan sabar dan salat sebagai penolong yang semoga apa yang telah kita sampaikan ini mendapatkan faedah dan manfaat untuk kita orang-orang yang beriman. Ketika mendapati ujian dan cobaan, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita agar kita selalu senantiasa takwa kepada Allah dan pula kita istiqamah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu